Berikutnya kita akan masuk kepada bagian kedua, yaitu terkait dengan service transition process. Nah, proses-proses pada serta life cycle-nya itu selama periode service transition itu harus jelas. Nah, ini adalah proses yang terjadi pada service transition process, di mana ada dua bagian besar, yaitu yang pertama service transition focus process. Ini ada 4 subbabnya, ada transition planning and support, ada release and deployment management, ada service validation and testing, dan evaluation, serta pada bagian life cycle process. Ini ada change management, ada service asset configuration management, dan knowledge management. Nah, untuk menurut ITIL, terdapat 4 fokus proses yang paling penting selama periode service transition, yaitu pada bagian service transition fokus proses ini. Akan kita bahas satu persatu mengenai 4 proses ini. Nah, dan untuk 3 life cycle proses yang harus didefinisikan, itu haruslah jelas. Ini juga nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama kita mulai dari bagian transition planning and support. Pada bagian ini terdapat 9 subbab bahagian, yaitu yang pertama ada bagian value, itu tujuannya adalah meningkatkan kemampuan service transition dalam menangani perubahan yang besar. Lalu ada inputnya, terkait service design package, ada request for change. Lalu ada bagian proses yang diwakili oleh dua bagian prosesnya, menentukan strategi transisi dan koordinasi service transition. Lalu bagian pendukung yang berupa nasihat, administrasi, monitoring, dan pelaporan terkini. Lalu bagian triggers yang bahas mengenai authorized RFC, bagian matrix, output, tujuan, dan cakupan. Nah, untuk bagian change management atau bagian kedua, penerapan layanan baru itu akan menyebabkan perubahan. Jadi change management itu adalah sesuatu yang sangat penting. Change management itu bagiannya dibagi atas 8 macam bagian. Dimulai dari value, cakupan, tujuan, input, jenis perubahan, proses, output, triggers, dan matrix. Ini adalah bagian-bagian yang menjelaskan terkait masing-masing cakupan dari change management ini. Nah, untuk perubahan layanan atau penerapan layanan baru itu harus melalui proses yang jelas. Nah, ini kita bisa lihat untuk flowchart-nya. Dimulai dari create RFC, lalu itu kepada record the RFC, review RFC, assessment and evaluate change, lalu nanti ada authorized change, plan updates, coordinate change implementation, dan review and close change record, di mana ini saling terkoneksi satu sama lain dengan update change and configuration information CMS. Nah, pada bagian access and evaluate change terjadi proses yang namanya work order, dan pada bagian plan update terdiri dari proses work order juga. Nah, pada bagian authorized change itu akan menghubungkan terkait authorized change proposal yang nanti akan menghasilkan dokumen yang dinamakan dengan change proposal, tapi ini opsional. Nah, ini adalah contoh proses flow sebuah perubahan service. Nah, layanan itu adalah sebuah aset, sehingga layanan baru atau modifikasi layanan adalah penambahan aset atau perubahan aset. Ini yang harus diingat.